baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali di acara atau kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, kita masih bisa melaksanakan kerja di SDN Sindang 5 Kecamatan Sindang Jaya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bertugas untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, karena alhamdulillah di kegiatan guru penggerak saya sudah menyelesaikan modul 1, dan untuk pelaporan akhir di modul 1 saya diminta untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Judul hari ini yang akan kita sama-sama pelajari yaitu aksi nyata 14 budaya positif. Saya sendiri nanti akan menyampaikan ilmu yang sudah saya peroleh di kegiatan guru penggerak, baik itu secara daring ataupun secara luring. Next. Oke, Bapak sekalian, saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Eko Juhara Setiabudi MPD. Beliau sebagai fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Dan yang kedua yaitu Bapak Rohimat MPD. Beliau adalah pengajar praktik dan beliau sudah pernah menginjakkan kakinya di SDN Sindang 5. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengetahui Bapak Rohimat. Dan yang selanjutnya yaitu CGP Angkatan 7, saya pribadi, nama tidak perlu disebutkan karena semuanya pasti sudah kenal ya. Oke, next. Oke, diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Sindang 5. Konsep inti budaya positif yang hari ini kita akan pelajari, ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Okay, next. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini A, perubahan paradigma. Sebelum kita mempelajari mengenai masalah perubahan paradigma, berubah, arti dari kata berubah. Nah, sebelum kita mempelajari perubahan paradigma, di sini ada sebuah kasus. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kita kepalkan salah satu tangan. Ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan yang kita kepalkan. Kita ada salah satu benda yang benar-benar berharga bagi diri kita. Nah, kemudian di sini kita Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda.
tugas rekan Anda B, di sini ada B misalkan ya, ada orang B. Orang B di sini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Orang tersebut melakukan sebuah rayuan, melakukan sebuah godaan, atau bahkan memarahi kita, menggelitik kita, ya, bahkan menawari kita dalam masalah uang misalkan. Ayo, kepala tangannya dibuka. Saya tawarkan uang 2 juta, asalkan mau buka tangannya. Coba kira-kira yang Bapak Ibu lakukan, mau nggak membuka tangan ini? Coba Pak Darmin, kenapa Pak Darmin tidak mau membuka tangannya, kepala tangannya? Karena itu kan benda yang berharga yang kita miliki. Ya, orang lain tidak pernah tahu, hanya kita yang tahu. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari Pak Darmin katanya. Enggak, Pak Darmin gak bakalan dibuka, walaupun diiming-imingi dengan masalah saya kasih uang 2 juta. Karena Pak Darmin tadi berpikiran yang ada dalam kepala tangan saya ini adalah benda yang sangat berharga buat hidup kita. Tapi zaman sekarang susah kan? Susah. Kita jika ada sebuah rayuan yang benar-benar merayu kita dengan benar-benar, apalagi berkaitan dengan masalah uang, ya bisa aja dengan rayuan tersebut dia mau membuka kepalan tangan tersebut. Tapi semuanya kembali pada diri kita pribadi. Diri kita yang bisa mengontrol. Mungkinkah saya akan membukanya? Sedangkan yang ada di dalam kepalan tangan itu adalah benda yang sangat berharga buat hidup kita. Ya, oke, next. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita berbicara pembelajaran paradigma baru, kita akan menghadapi sebuah kurikulum baru yang sedang kita pelajari. Kemarin ada 2 rekan kita yang sudah mulai berlatih masalah IKM untuk menghadapi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru, karena dari hasil ini kan IKM khusus untuk kelas 1 dan kelas 4 yang akan melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Jadi tetap aja sama seperti halnya dengan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka juga tetap melakukan pengembangan yang namanya pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Nih yang yang saya pelajari mulai dari modul 1, bahwa pembelajaran di kelas itu harus selalu berpusat pada murid. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghilangkan gak ada lagi nulis. Jadi yang namanya di kelas itu biarkan anak berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Guru itu, tugas guru di kelas itu hanya sebatas pembimbing, memonitoring kegiatan anak, mengontrol kegiatan anak dalam pembelajaran. Ya, jadi bukan berarti tugas guru di kelas itu mencatat di papan tulis, kemudian anak disuruh untuk mencatat di bukunya. Mulai sekarang bukan lagi seperti itu. Ya, makanya kita harus mulai ke paradigma baru. Paradigma baru itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler. Pembelajaran di dalam kelas namanya intrakurikuler, dan di luar kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi sebenarnya pembelajaran di sekolah itu yang kita laksanakan ada 3 jenis, ya. Ada pembelajaran yang pertama tadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke,
Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara berdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas itu merupakan pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan yang selanjutnya, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Oke. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang saya laksanakan di kelas 6, bagaimana contoh dari atau sampling pembelajaran yang berpusat pada murid. Coba ditayangkan yang nomor 8 ya, ke video. Tinggal diklik bagian bawahnya gitu. Oke, silakan Profesor. Ini adalah contoh sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya waktu melaksanakan sampling di kelas 6, HP sangat berguna bagi anak-anak. Kita jangan istilahnya melarang anak untuk bermain HP, tapi bagaimana caranya supaya HP dimanfaatkan buat pembelajaran anak. Di sini saya membentuk pembelajaran kelompok. Setiap kelompok ada HP yang terkoneksi dengan internet, di mana anak-anak secara mandiri berkelompok melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, berpusat pada murid. Ya, ini gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas 1. Dan ini juga salah satu waktu itu Bu Gunung yang melaksanakan pembelajaran anak untuk menumbuhkan disiplin mereka. Anak melaksanakan sholat duha, ya. Anak melaksanakan sholat duha. Oke, next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita ditugaskan untuk, bisakah kita untuk mengontrol murid? Coba, Bu Gunung, bisa nggak Bu Gunung mengontrol murid? Apa kita perlu untuk mengontrol murid? Perlukah kita mengontrol murid? Perlu, penting. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi, jika ada sebuah kritikan yang membuat rasa bersalah pada diri anak, itu akan menguatkan karakter. Betulkah seperti itu? Betul? Ya, kita pelajari dulu sama-sama ya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya sudah dewasa, maka saya akan memaksa kamu. Kita memaksa kepada anak-anak melakukan sebuah paksaan. Tulis, baca. Apakah seperti itu? Ini merupakan sebuah ilusi yang pandangan awal kita, oh iya ya, tapi
sebenarnya hal itu hanyalah sebuah ilusi. Oke, next. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Ya. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mana sih yang tepat? Yang di dalam stimulus respon atau teori kontrol? Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak orang lain mengontrol kita? Orang lain bisa nggak orang lain mengontrol kita? Bisa nggak orang lain mengontrol kita? Nggak bakalan bisa orang lain mengontrol kita. Yang bisa mengontrol sendiri, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau selalu berpandangan kepada stimulus respon, tetapi tidak berpandangan kepada teori kontrol, maka akan selalu beranggapan bahwa saya akan bisa mengontrol orang lain. Tapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Tapi kalau ke stimulus respon berpikirnya, model berpikir menang kalah. Tapi kalau orang berpikirnya teori kontrol, dia nggak bakalan berpikir menang kalah, enggak, tapi menang-menang. Kalau orang yang berpikirnya adalah teori kontrol, ya. Jadi nanti jika kita selalu berpikir pada teori kontrol, pasti kita akan berpikir bahwa dalam nomor satu contohnya realitas kebutuhan kita itu akan berbeda. Nggak bakalan kebutuhan setiap orang sama. Setiap orang pasti berpikirnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan ini juga yang berkaitan dengan masalah ke murid kita sendiri. Setiap murid pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya di dalam setiap belajar juga ada yang tingkatan pembelajaran berbeda. Ada yang orangnya dia cepat menerima materi, dan ada juga yang dia agak lambat menerima materi tersebut. Oke, next. Oke, yang selanjutnya makna disiplin. Jika kita berbicara masalah disiplin, pasti akan dalam hati kita berat disiplin. Kalau kita berbicara masalah disiplin, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin bukan hanya pada murid, tapi harus pada diri kita sendiri juga. Jangan selalu ke anak-anak disiplin, tapi kita baca dulu diri kita sendiri. Ya. Sebelumnya, marilah kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Jadi sebelum kita berbicara ke orang lain, kita balik berpikir dulu ke diri kita sendiri dulu.
Jangan selalu ngejudge ke orang lain pikirannya negatif, tapi kita tidak berpikir dulu, kita tidak membaca diri kita terlebih dahulu. Ya, oke, next. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Coba, kalau kita berbicara masalah disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Coba bunyinya, disiplin itu apa? Yang ada di benak bunyinya? Oh, salah satunya adalah taat peraturan. Bunyinya mengatakan kalau ada kata disiplin, yang ada di benak bunyinya itu adalah taat peraturan. Yang lain? Kalau kita berbicara masalah disiplin, apakah disiplin memberatkan buat diri kita? Oke. Tadi bunyinya mengatakan bahwa kalau kita terbesit kata disiplin, itu mengikuti sebuah peraturan, kan? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin bukan berarti jika tidak taat disiplin itu akan berhubungan dengan hukuman. Ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu sekalian pernah menghukum anak? Anak misalkan ketika disuruh ke depan, dia gak mau, kan? Apa yang dilakukan? Boleh gak sih kita menghukum anak? Boleh gak sih menghukum anak? Boleh, tapi dalam artian kalau seorang anak itu sudah melakukan hal sesuatu yang memang sudah dikatakan tidak wajar, Sudah di luar batas. benar. Jika kita mau mengambil sebuah tindakan, jika memang itu yang harus dilakukan, tindakan akhirnya adalah memberikan sebuah hukuman, pantas untuk dihukum. Oke, tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Muh tadi, bahwa di dalam masalah hukuman, jika memang dengan cara apapun tidak bisa, ya alternatif yang terakhir itu dengan cara memberikan hukuman. Tapi sebisa mungkin hukuman tersebut jangan dilakukan. Apalagi sekarang kita bertindak sebagai seorang guru, hukuman nanti juga akan berdampak kepada diri kita sendiri sebagai guru. Karena sekarang ini kan anak-anak dilindungi oleh hukum tersendiri. Guru-guru melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak, kita dilaporkan ke polisi, ujung-ujungnya polisi nangkap kita sendiri, kan? Kita ada di posisi yang seorang guru berada di posisi yang sulit. Ya. Tapi bagaimana caranya menerapkan disiplin kepada anak tapi dengan tidak memberikan sebuah hukuman. Ya. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Yang pintar bahasa Inggris siapa nih? Intrinsik itu berarti dari mana? Dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Bagaimana caranya kita bertindak sebagai seorang guru supaya anak-anak itu memiliki sebuah motivasi tersebut datangnya dari dalam diri anak sendiri, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari apa? Ya dari guru.
motivasi dari orang tuanya, dari lingkungan masyarakat. Tapi bagaimana caranya supaya anak mempunyai motivasi yang berasal dari dirinya sendiri? Itu yang harus kita pelajari. Oke, next. Oke, ini salah satu cara di sekolah kita di SDN Sindang 105 untuk menerapkan disiplin. Ya. Jika kita berkaitan dengan program di SDN Sindang 105 yaitu sambut pagi riang atau kita namakan dengan safari. Ini untuk menciptakan disiplin apa? Disiplin. Oke, tepat sekali Bang Pur. Ini untuk menerapkan disiplin waktu. Kita mengadakan sambut pagi riang atau safari untuk menciptakan anak-anak yang disiplin waktu. Atau seperti halnya yang sudah kita laksanakan dalam upacara juga, ketika anak-anak kesiangan pelaksanaan upacara, kita kunci gerbang, anak-anak tidak bisa masuk sebelum acara upacara selesai. Dan alhamdulillah di kegiatan upacara selanjutnya tidak ada lagi anak-anak yang kesiangan, karena itu merupakan salah satu teguran bagi anak-anak bagaimana sih caranya untuk disiplin waktu. Yang biasanya di hari Senin jam 7.15 baru datang ke sekolah, tapi alhamdulillah di upacara selanjutnya anak-anak tidak kembali lagi di jam pelaksanaan upacara jam 7, anak-anak sudah rapi, semuanya sudah ada. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memilih nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena nanti untuk selanjutnya di dalam kurikulum Merdeka, ya, nanti kita akan mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya hal ini juga tidak berbeda dengan di dalam kurikulum 2013. Tapi untuk di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai profil Pancasila ada 6. Coba next. Ya, ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah bagi kita umat Islam, kita tidak akan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita, dan insya Allah anak-anak juga jika kita didik dengan benar-benar, mereka tidak akan meninggalkan kewajiban mereka untuk melaksanakan perintah dari Allah. Ya. Yang kedua itu kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu mandiri. Inilah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan ke anak-anak di dalam kurikulum Merdeka. Karena nanti ketika kita sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, kita akan mengenal yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan itu nanti berada di luar jam pelajaran. Dan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti kita akan melaksanakannya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Jika kondisi di sekolah itu A, ya mereka mengikuti ke A. Tapi kalau misalnya di sekolah sedang 95, kita ke C, kita ikuti yang C. Oke, next. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi.
apa sih itu hukuman dan penghargaan, dan apa itu namanya restitusi, kita akan pelajari sama-sama. Next. 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, kira-kira poin keberapa yang paling tepat buat anak-anak jika disesuaikan dengan kurikulum Merdeka? Poin 1, 2 atau 3? Oke, poin 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu poin yang paling, motivasi yang paling ditekankan dan diinginkan dari kurikulum Merdeka Mengajar. Next. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda, ini ada pertanyaan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian melakukan hal itu? Sudah tahu hal itu nggak benar, tapi kita tetap untuk melakukan. Alasannya apa? Ada yang pernah? Coba, siapa yang pernah? Siapa yang pernah mengalaminya? Kita tahu hal itu hal yang benar, tapi tetap kita melaksanakannya. Padahal itu sudah bertolak belakang dengan hati kita, kan? Saya yakin semuanya pernah mengalaminya, tapi tidak mau mengungkapkannya. Karena jujur aja, diri saya sendiri bukan sekali, 2 kali, 3 kali mengalami hal ini. Saya tahu hal itu gak benar, tapi untuk menjaga nama baik, walaupun itu bentrok dengan batin saya tetap melakukannya, saya tetap melaksanakannya. Apalagi kalau kita berkaitan dengan masalah organisasi, bagaimana caranya supaya untuk menjaga nama baik organisasi. Sudah tahu hal itu hal yang gak benar, tapi tetap kita laksanakan. Kenapa? Tujuan kita tadi jangan sampai mencoreng nama baik. Oke, next. Hukuman dan penghargaan. Coba Bu, Bapak Ibu sekalian coba cek nih. IPA kurang, ini IPA 6 orang ya, bukan ilmu pengetahuan alam. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan
yang dilakukan Pak Seno tepat nggak? Tidak. Tepat nggak Bang? Tidak. Apa alasannya? Alasannya akan membuat seorang nasabah itu akan menjadi sifat yang pendiam, ya, karena dia merasa malu akan dirinya sendiri dan akan tidak percaya diri. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Bunia? Kalau Bunia, anggap Bunia adalah Bu Seno aja, Pak Seno ya. Kalau Bunia menjadi sebagai Pak Seno, apakah Bunia akan melakukan hal seperti itu? Alasannya apa? Kenapa enggak? Mungkin akan membantu IPA untuk menjawab dan anak-anak tidak menertawai IPA. Ya, karena di situ kan IPA menjadi malu. Jadi menjatuhkan mental. Oke, menjatuhkan mental. Oke, bagus Bunia ya. Dan kita lihat yang dilakukan Pak Seno itu memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan hukuman. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jika nanti di kelas ada anak-anak yang tidak bisa, bukan berarti langsung memberikan sebuah hukuman. Berdiri di depan kelas sampai ke jam istirahat, bukan seperti itu. Tapi apa cara yang kita lakukan? Terus ajari anak tersebut agar mereka bisa sampai bisa. Karena kalau kita lihat di sini, seperti yang dikatakan Pak Nuh tadi, ini akan menjatuhkan mental dari si anak tersebut. Mentalnya akan jatuh, semangat belajarnya akan hilang. Makanya sering kita ketemui, sering kita baca, sering kita temui, kita harus lihat kenapa sih anak-anak jarang sekolah. Coba tanyakan ke anak tersebut, apa sih alasan anak ini jarang sekolah? Kita harus tahu. Anak bicara dengan jujur, ya siapa tahu nanti anak berbicara, malas belajar dengan bapak. Siapa tahu seperti itu jawaban. Dan dari situ kita lakukan refleksi diri, perbaikan diri. Oh, anak kenapa sih gak semangat belajar dengan saya? Kita jangan langsung misalkan memberikan hukuman kepada anak tadi. Ya, segala masukan, segala apapun ya harus tetap kita terima. Oke, next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dijelaskan oleh dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dikatakan oleh para ahli Chelsong, dosen pada tahun 1996. Nah, di sini kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Tadi dikatakan oleh Bapak Ibu sekalian sudah mempelajari bahwa jangan, ya kita pokoknya intinya jangan sampai ujung-ujungnya kita memberikan sebuah hukuman. Ya, apalagi konsekuensi kita ambil sebuah resiko. Ya. Nah, di sini kita mempelajari masalah restitusi. Nanti akan untuk lebih dalam nanti di slide selanjutnya untuk pembahasan restitusi. Kira kita next dulu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Tapi setelah saya mempelajarinya, ternyata oh ya benar. Dihukum
Jadi ini ada sebuah kasus dulu ya, kita bahas. Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Kalau di sini mah ya Ibu Gana, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ini ada kuncinya nih Bu Anas, ini stiker bintang. Bagi anak-anak yang misalkan Ibu ya, setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebuah rayuan, memberikan sebuah penghargaan. Penghargaannya berbentuk stiker bintang. Anak-anak yang mau masuk ke kelas, mereka berdiri antri. Kalau mereka berdiri antri lurus, pasti akan diberikan oleh Bu Anasnya bintang. Kalau anaknya nggak mau antri, maka dia nggak bakalan dapat bintang. Yang dilakukan Bu Anas benar nggak? Bener aja, nggak salah. Nah, ini juga awalnya saya berpikir seperti itu. Ini kan sebuah penghargaan. Bagaimana caranya supaya anak-anak mengikuti sebuah aturan. Tapi setelah dipelajari lebih mendalam, ternyata ini salah. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau anak-anak misalkan di sini ada kan di kelas, kalau ibu bapak ibu sekalian yang bisa menjawab pertanyaan ini, bapak kasih permen. Itu namanya sebuah penghargaan. Kalau misalkan ketika jam pulang yang bisa menjawab pulang duluan, ternyata itu sebuah penghargaan, hukuman penghargaan. Iya, betul Bu. Jadi mereka dinyatakan oleh Bu. Kalau ada hadiah dia semangat, kalau tidak ada hadiah dia tidak semangat. Iya seperti itu. Ini dulu juga sebelum saya mempelajari masalah guru penggerak, saya melakukan ketika saya masih menjadi guru melakukan seperti itu. Ketika setengah jam sebelum pulang suka melakukan yang namanya kuis. Kadang-kadang saya beli dulu permen dulu untuk anak yang menghargai nilai mau pintar mau belajar di rumahnya, saya kasih permen karena dia bisa menjawab. Dan ketika dia bisa menjawab, dia pulang duluan. Ternyata itu suatu penghargaan yang salah. Itu juga ya tidak harus kita lakukan. Kan seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, jika selalu seperti itu, anak mau belajar kalau ada penghargaan, ada hadiah. Tapi bukan dari dalam diri sendiri. Belajarnya bukan dari dalam intrinsik anak itu sendiri. Tapi karena ada sebuah hadiah nih, maka saya mau belajar. Hukuman sebuah penghargaan. Oke, next. Nah, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan
mengarahkan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita pelajari tadi, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Setelah kita mempelajari keempat hal tersebut, yang harus kita laksanakan di kelas yang mana? Kalau kita pelajari dari kata-kata yang tadi, apakah kita tetap harus hukuman? Apakah konsekuensi? Apakah penghargaan? Apakah restitusi? Ya. Yang harus kita laksanakan di kelas sekarang mulai saat ini yaitu yang berbentuk restitusi. Ya. Oke, next. 3, keyakinan kelas. Ini yang sudah saya terapkan di kelas 6. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan terapkan di kelasnya masing-masing. Hanya sebatas selembar. Dan yang namanya keyakinan kelas harus disepakati bersama-sama dengan murid-murid yang ada di kelas. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata yang ada di dalam keyakinan kelas itu harus positif, bukan negatif. Sebagai contoh, jagalah kebersihan. Positif, negatif? Positif. Jangan negatif. Negatifnya apa? Harus yang bersifat positif ya. Kemudian yang selanjutnya nanti ada contohnya ya. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan panjang-panjang. Ini sebuah keyakinan kelas ada 3 kalimat, panjang ingatnya bagaimana. Tapi kalau seperti tadi yang Bu Nung katakan, jagalah kebersihan, mudah diingat dalam otak anak-anak juga. Ingatan mereka akan, oh iya, jagalah kebersihan. Salah satu solusi cara menjaga kebersihan bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, yang kayak seperti halnya tadi, jagalah kebersihan. Bisa nggak diterapkan di 995? Bisa. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas tersebut tidak bisa kita terapkan di 995, jangan diterapkan, jangan dibuat keyakinan kelas. Kalau tidak bisa diterapkan di SDN 995. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang namanya keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua warga yang ada di kelas. Mau itu gurunya, mau itu muridnya, semuanya harus sepakati. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tinjau. Ini sudah mulai diterapkan belum di kelasnya. Jangan keyakinan kelas numpuk banyak, tapi tidak satupun diterapkan dalam kelas. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti silakan buat sebuah keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu sekalian tempel di kertas seperti yang ada di kelas 6 ya. Dan ini sampel keyakinan kelas 6. Next. Oh iya, ini itu sebelum ke contoh keyakinan kelas 6, ini ada contoh keyakinan kelas 1 nih ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, untuk menekankan bahwa harus belajar.
Setiap anggota kelas perlu senang. Jangan sampai ada anak nangis di kelas. Pernah nggak ini ya di kelas atau ada yang nangis? Tiap hari ada yang nangis. Nangis kenapa? Berantem sama temennya. Ya, nah di situ berarti anak tersebut itu memang benar-benar memerlukan perhatian dari guru. Ya, perlu perhatian dari gurunya. Bagaimana supaya anak tidak berantem? Itu perlu perhatian khusus dari guru. Ya. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas seperti halnya tugas piket. Harus dilihat. Kalau dia nggak dua piket, harus benar-benar. Jangan sampai anaknya dua piket tapi datangnya dia kesiangan. Datangnya siang. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jangan saling mengejek, saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jangan sampai ada anak yang dia berangkat datang ke sekolah, dia merasa takut. Ya. Contoh yang kedua, keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ya, itu contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Nah, untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat, next. Oke, keyakinan kelas 6. SDN Sinangsono 5. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini pasti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Setiap kita mulai pembelajaran, mulai dari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Jumat, sebelum dan sesudah belajar pasti akan berdoa. Kemudian keyakinan kelas yang kedua, peduli dengan kebersihan. Apa fungsinya di dalam pikir? Itu untuk menjaga kebersihan. Dan ini saya nitip satu, jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, karena ini kejadian bukan sekali dua kali, terutama yang meja di bawah mejanya masih ada tempat buat, kalau kita makan di kalau bilangnya kolong meja ya, di bawah meja tersebut, tolong anak-anak jangan sampai ada yang membuang, istilahnya menyimpan minuman atau apapun, karena ini pernah kejadian di sebuah sekolah, bahkan masih di Kecamatan Gajah, orangnya terkena, anak tersebut terkena DBD, ya, karena di dalam bawah meja tersebut itu anak-anak ketika jajan masukannya, otomatis kan menjadi tempat hidup sarangnya nyamuk kan. Dan ketika pagi-pagi anak sekolah ya secara tanpa tidak diketahui nyamuk keluar menggigit anak tersebut, dan setelah diperiksa ke dokter ternyata itu DBD. Ya, makanya itu pentingnya kenapa harus menjaga kebersihan. Yang ketiga yaitu disiplin. Ya, disiplin. Insya Allah di SDN Sinangsono 5 saya yakin semua guru, semua anak-anak sudah mulai belajar untuk disiplin. Karena yang namanya disiplin banyak ya, satu persatu kita mulai terapkan. Yang keempat, hormat terhadap guru. Ini yang selalu bilang saya salut dengan anak-anak SDN Sinangsono 5. Anak-anak selalu hormat terhadap guru. Ketika bertemu dengan guru siapapun, anak-anak selalu saling ke kita. Ya. Oke, next. Keyakinan kelas selanjutnya nomor 5, rajin belajar. Ini yang namanya rajin belajar susah untuk kita pantau sebenarnya ya. Karena dalam waktu yang kita ketahui belajar di sekolah cuma berapa jam, karena kebanyakannya di rumah. Paling banyak waktu anak belajar itu di rumah, bukan di sekolah. Tapi kadang-kadang orang tua hanya mempercayakan pembelajaran anak di sekolah.
padahal waktu paling banyak adalah di rumah. Jadi makanya kita perlu sebuah kolaborasi antara orang tua dengan murid. Jangan sampai orang tua itu udah membiarkan anak-anak di rumahnya bebas main tanpa ada waktu untuk belajar sedikit pun, dan 100% mengandalkan udah di sekolah aja mengandalkan pembelajarannya. Yang keenam, tolong menolong. Yakin lah ya, semua orang pasti akan tolong menolong, semua anak pasti akan tolong menolong. Gak mungkin ada teman atau ada temannya jatuh kakinya sampai berdarah terus anak-anak yang lain menertawakan. Gak mungkin, gak bakal mungkin seperti itu. Pasti teman-temannya akan menolongnya. Dan keyakinan kelas yang ketujuh yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Bapak Ibu sekalian boleh diajarkan di kelas ya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara, biarkan mereka bereskan dulu berbicara. Setelah orang tersebut beres berbicara, baru kita berbicara. Ya, jangan cut omongan orang lain di tengah-tengah. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita semua. Okay. Next. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari. Semua manusia pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing. Semua manusia pasti membutuhkan hal yang sama, dan setiap manusia juga membutuhkan hal yang berbeda. Oke, next. Nih, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Tadi kelas 2, sekarang kelas 2A ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada anak Doni ke teman-temannya itu suka memaksa untuk meminta untuk makanan, untuk makan siang. Coba kalau Bapak Ibu sekalian menjadi Ibu Ambar, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba. Silakan Bujana. Karena ini kelas 2 masih berhubungan dengan Bujana sebagai guru kelas 2. Coba Bujana. Kalau Bujana sebagai Ibu Ambar, guru kelasnya, ketika melihat perlakuan kegiatan Doni seperti ini, kegiatan Doni, apa sih yang akan Ibu Jana lakukan? Awak jangan sampai tadi Ibu Bapak, Ibu Jana, saya akan menghukum. Kan kita tadi sudah pelajari bahwa yang namanya menghukum jangan sampai kita lakukan. Coba. Itu jawaban dari Ibu Jana ya. Kita harus melihat dulu kenapa kok Doni melakukan hal itu. Kita lihat latar belakangnya. Iya, cari akar permasalahannya. Apa kok Doni seperti itu? Jangan-jangan Doni bermasalah dalam kehidupan ekonomi di rumahnya. Yang lain bawa makanan yang enak-enak ke sekolah, sedangkan Doni tidak bawa apapun. Usia yang lain bagaimana? Apa sama? Kita lihat dulu latar belakangnya dulu. Nah, selain hal itu, coba kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa cukup dengan karena dia apa? Apa karena itu? Mungkin saja dia pernah merasa kuat, merasa diri paling kuat, merasa diri paling hero gitu. Apalagi kalau kita
manusia. Kita hubungkannya dengan kebutuhan manusia. Coba, apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Jika kita melihat kasus ini, jika dikaitkan dengan masalah kebutuhan dasar manusia, Doni itu sebenarnya dari ibu Ambar itu membutuhkan apa? Nah itu, Doni itu butuh perhatian dari ibu Ambar, butuh perhatian. Doni itu ingin sebuah perhatian, makanya dia ingin melakukan memaksa makan. Doni itu sebenarnya bapak butuh perhatian dari ibu Ambar. Jadi ketika kita misalkan bapak ibu sekalian di kelasnya ada anak yang gimana ke teman-temannya, sebenarnya anak tersebut jangan ngejar dulu bahwa kamu ini sebenarnya dia itu sebenarnya butuh perhatian dari kita. Itu memerlukan sebuah perhatian khusus. Dia itu ingin diakui di kelas itu. Ya, ketika anak ada sebuah masalah dengan teman-temannya, kita langsung menyalahkan anaknya. Tapi kita lihat dulu, kenapa sih anak ini melakukan hal ini? Itu kita baca dulu. Ya, seperti yang tadi kita lihat, kenapa kok Doni melakukan hal itu? Karena ibu Ambar itu kurang perhatian ke Doni. Doni itu butuh sebuah perhatian dari ibu Ambar. Jika Doni oleh ibu Ambar diberikan sebuah perhatian, tidak bakalan lagi bakal minta makanan ke orang lain, enggak. Walaupun meminta makanan juga pasti dengan baik. Boleh tuh saya minta. Ini kan dia secara paksa kan. Sampai anak-anak kayak yang nangis. Nah, kayak yang tadi yang terjadi di kelas Bunia. Dia mungkin memerlukan sebuah perhatian dari Bunia. Ya, oke, next. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti ya membutuhkan 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya, survival, kebutuhan bertahan hidup. Kalau untuk manusia, bagi saya sendiri, untuk bertahan hidup, saya sering membacanya dengan SPP. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan dasar manusia. Bagi pribadi saya sendiri, SPP, sandang, pangan, papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kasih sayang. Bukan hanya pada anak-anak, saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti memerlukan yang namanya kasih sayang. Setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Coba Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah, tapi nggak ada istilahnya ditanya Bunia misalkan, pulang ke rumah oleh suaminya ketemu, nggak ditanya sedikit pun, Bunia merasa diterima nggak di rumah tersebut? Enggak lah, pasti kita ingin merasa, oh saya diterima menjadi seorang istri. Iya, makanya ketika ini berkaitan juga dengan masalah kegiatan kita yang tadi safari, kita menyambut anak-anak supaya anak-anak itu merasa, oh iya saya diterima nih di SDN Sindang Sono 5. Ini salah satu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan dasar manusia. Kita butuh pengakuan bahwa saya mampu. Anak-anak juga seperti itu. Ya, jangan ada kata Bapak Ibu sekalian, "Tak bisa kamu tak bisa." Jangan seperti itu. Ya, harus munculkan pada diri anak-anak supaya dia itu mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Hidup seseorang harus bebas. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, anak itu dibebaskan, terserah mereka mau belajarnya dengan cara, anak yang pertama dengan cara mau ke
mah pengen ke timur, biarkan mereka ke timur. Yang terpenting mereka menuju kepada satu titik pembelajaran yang diinginkan. Biarkan mereka berkreasi bebas, ya, mau dengan teknik apapun belajarnya. Yang penting hasil akhirnya ke titik yang kita inginkan di situ. Ya. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jangan sampai lagi anak-anak di sekolah gak merasa senang sekolah. Kita harus bikin anak-anak selalu setiap hari itu senang loh. Kalau kita membuat anak-anak itu senyum, lagi belajar senyum. Karena kenapa? Diri anak-anak itu merasa, oh saya senang nih buat belajar. Karena untuk membuat anak senang belajar itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Itu semuanya ada dalam diri siapa? Dalam diri kita pribadi, dalam diri guru pribadi. Bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Dulu saya sering berbicara masalah 2013 bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu adalah menyanyi. Saya nggak setuju. Jujur aja. Baik sekalian, dulu ketika diajarkan oleh yang lain bahwa kurikulum 13 itu pembelajarannya ada nyanyian, saya nggak setuju. Jujur aja, saya sendiri orang yang pertama nggak setuju waktu itu. Karena pembelajaran yang menyenangkan itu bukan pembelajaran yang menyanyi. Tapi apa? Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Biarkan anak sendiri yang berkembang sesuai pembelajarannya. Oke, next. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam kehidupan Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Oke, next. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Tadi kan kita sudah belajar 6 profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan semuanya langsung di SDN sedang 05 secara keseluruhan, semuanya langsung nggak bakalan bisa. Makanya sesuai dengan visi yang sudah saya bentuk, kita akan menerapkan dua dulu profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di SDN Sinar 05. Kalau nanti udah terterap, kita menerapkan lagi profil Pancasila mana yang masih belum diterapkan. Ya, oke, next. Next aja. Restitusi 5 posisi kontrol. Kita lagi-lagi membahas masalah restitusi. Restitusi tadi kita sudah pelajari dan kita sudah sepakati bersama bahwa untuk mencari solusi, menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam diri anak itu bukan lagi dengan hukuman, tapi kita harus melakukan dengan sebuah restitusi. Next. Oke, tadi udah ya. Restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tapi kalau hukuman, seperti yang Bapak Ibu sekalian bilang tadi, kalau hukuman ya jatuh mental anak udah, dia nggak bakal lagi semangat. Tapi dengan ada yang namanya restitusi, anak akan kembali lagi ke dalam diri mereka sendiri. Oke, next saja Bang, sampai ke akhir terus. Oke, terus ke bawah. Ini yang ke di sini 44 Bang. Yang terakhir kita ke restitusi segitiga restitusi. Hal ini sudah saya terapkan di kelas 6.
segitiga restitusi. Di sini ada dulu sebuah kasus di kelas 6 di mana salah satu anak kelas 6 datang terlambat masuk kelas, atau dalam istilahnya dia kesiangan. Apa yang harus kita lakukan? Coba Pak, kita tonton videonya. Lupa, nggak ada suaranya ya, pada suaranya ada, tapi karena tidak connect dengan sound. Nah, tadi kan jawabannya, ketika anak tadi datang. Tadi saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kesiangan? Gitu kan. Ya, tadi anak bilang, ya maaf saya kesiangan. Udah saya suruh duduk. Nah, setelah itu di video selanjutnya ini terjadi komunikasi antara guru dengan murid tersebut membahas, kok kamu kenapa sih kesiangan? Ya. Dan jika nanti Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih jelasnya contoh restitusi itu seperti apa, karena kebetulan hari ini tidak terkoneksi dengan soundnya untuk bagian ini, suaranya tidak kedengaran. Nanti akan saya bagikan video ini di grup ya, untuk contoh dari restitusi itu seperti apa, untuk contoh dari ketika anak ada sebuah permasalahan, restitusi yang dulu lakukan itu seperti apa, nanti akan saya kirimkan di grup WA SDN Sidang Solo ya. Mungkin itu pembahasan kita untuk kali ini, untuk masalah budaya positif yang perlu kita kembangkan sama-sama di SDN Sidang Solo. Kita sepakat ya, gak ada lagi yang namanya hukuman, gak ada lagi yang namanya konsekuensi, dan kita harus mulai menerapkan yang namanya restitusi. Dan kemudian bagaimana caranya untuk menumbuhkan disiplin pada diri kita. Makanya kita menginginkan SDN Sidang Solo 5 untuk selanjutnya harus bisa menerapkan budaya positif, profil belajar Pancasila di SDN Sidang Solo 5. Lagi pertanyaan? Itu nanti Bu ya, kita akan bahas kembali sama-sama lebih dalam lagi, satu persatu. Dan nanti akan kita mempelajarinya supaya untuk menumbuhkan kebinekaan global, gotong royong. Bagaimana nih caranya? Kita akan sekalian dengan cara-cara yang harus kita laksanakan di sekolah. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah materi yang akan disampaikan barusan akan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk kemajuan SDN Sidang Solo 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan pasti datangnya dari diri saya pribadi, dan kelebihan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.